Selamat pagi adik-adik tersayang. Selamat pagi mami papi yang menemani adik-adik. Bersyukur sama Tuhan bahwa hari ini masih Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk beribadah ya. Walaupun online, tetap semangat ya, tetap sukacita ya. Yuk kita akan mulai ibadah kita dengan menaikkan pujian yaitu bersyukur kepada Tuhan. Masih ingat ya lagunya ya? Yuk sama-sama kita nyanyikan ya, bersukacita ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sukacita ya, happy ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur sama Tuhan ya. Tuhan baik banget ya. Yuk, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya sayang yuk. Tutup matanya, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus yang maha baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami masih boleh beribadah Tuhan meskipun online. Kami mau tetap sukacita bersama dengan Tuhan. Kami mau tetap happy bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau yang berkati ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam namamu kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian lagi ya, yang mengenai burung pipit. Ingat ya, burung pipit. Ingat lagunya? Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Burung pipit tidak menenang, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakal tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menenang, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakul tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Selamat pagi juga buat mama dan papa yang selalu menemani adik-adik untuk ikut sekolah minggu.
Nah, hari ini kita ketemu lagi di Sekolah Minggu GKI Gatot Subroto. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mau nyanyi, dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, kita mau nyanyi lagu Kling Klong ya. Bareng-bareng ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Kling klong, ini jari klingking, manis manis jari manisku. Teng tong, ini jari tengah. Tuk tuk tuk, jari apa? Jari telunjuk. Bibu bibu, ini ibu jari, semuanya jari tanganku. Oh senangnya, oh senang sekali jari tanganku. Untuk apa? Untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengumpulkan kami di sini untuk bisa mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kami tadi sudah memuji nama Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kami sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Nanti mama dan papanya boleh membacakan untuk anak-anaknya di rumah ya. Diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Dalam cerita di Alkitab ini diceritakan ada seorang yang lumpuh. Jadi orang lumpuh itu orang yang tidak dapat berjalan. Karena dia tidak dapat berjalan, dia tidak dapat bekerja, akhirnya dia meminta-minta, memohon belas kasihan orang. Dia jadi mengemis adik-adik. Nah, dia mengemis di gerbang bait Allah. Karena kalau di depan gerbang bait Allah itu banyak orang yang lewat. Jadi dia memohon belas kasihan pada orang-orang banyak yang lewat di depan gerbang bait Allah tersebut. Nah adik-adik, suatu kali Petrus dan Yohanes itu mereka mau berdoa di bait Allah. Nah ketika mereka lewat di depan gerbang bait Allah, mereka melihat juga nih ada si orang lumpuh yang tadi. Nah, orang lumpuh ini memohon belas kasihan pada Petrus dan Yohanes. Jadi dia minta uang atau makanan sama Petrus dan Yohanes. Kira-kira Petrus dan Yohanes ngebiarin aja langsung lewat, atau mereka pura-pura nggak usah lihat, aku nggak usah lihat gitu. Kira-kira gimana ya adik-adik? Petrus dan Yohanes ternyata melihat orang lumpuh tersebut dan menghampiri orang lumpuh tersebut. Petrus berkata pada orang lumpuh itu, "Lihatlah kepada kami." Loh, kok Petrus ngomong kayak gitu ya sama orang lumpuhnya ya? Nah, orang lumpuh itu kemudian melihat ke Petrus dan dikirain sama orang lumpuh itu mungkin Petrus mau kasih uang kali ya gitu. Akhirnya dia melihat kepada Petrus. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Kira-kira apa ya adik-adik yang dipunyai oleh Petrus? Ada yang tahu? Tapi bukan emas dan perak tadi kata Petrus. Apa ya? Uang? Apa ya kira-kira? Ternyata adik-adik yang mau diberikan oleh Petrus ini luar biasa, lebih penting, lebih besar daripada emas dan perak. Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Wah, ternyata Petrus mau memberikan kesembuhan kepada orang lumpuh tadi. Kira-kira orang lumpuhnya bisa berjalan gak ya adik-adik setelah Petrus berkata, "Demi nama Yesus
orang Nazaret itu berjalanlah. Petrus mengulurkan tangannya dan dia membantu orang yang lumpuh itu untuk berdiri. Ternyata adik-adik ajaib luar biasa. Karena kuasa Tuhan, orang tersebut, orang lumpuh yang tadi itu, dia kakinya menjadi kuat, mata kakinya menjadi kuat. Akhirnya dia bisa berdiri, dia berjalan, dia bisa berlari, dia bisa melompat. Wah, hebat ya. Keren banget, hebat banget. Orang yang tadinya lumpuh akhirnya bisa berjalan, bisa berlari. Padahal tadinya gak bisa loh adik-adik. Nah kemudian orang tersebut ikut sama Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Selama ini orang-orang ngelihatnya, loh ini kan orang yang biasanya minta-minta ya di depan gerbang bait Allah ya. Sekarang wow, dia bisa berjalan, luar biasa ya. Tuhan memberikan kuasa melalui Petrus untuk bisa menyembuhkan orang yang lumpuh adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita tadi kita boleh melihat besarnya perbuatan Tuhan kita Yesus Kristus yang mampu memberikan mukjizat melalui Petrus. Nah dari situ adik-adik kita harus semakin percaya, kita harus semakin yakin kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, yang bisa melakukan segala mukjizat, yang bisa melakukan segala apapun. Jadi jangan pernah kita ragu, biarlah kita terus percaya sama Tuhan bahwa Dia adalah satu-satunya penyelamat yang bisa melakukan apapun juga. Nah adik-adik, hari ini kita akan menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Roma 15 ayat 6. Roma 15 ayat 6. Agak panjang adik-adik, tapi kami yakin adik-adik semua pasti bisa ya. Roma 15 ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Allah dan Bapa Tuhan kita itu cuma Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik. Semoga cerita firman Tuhan hari ini boleh menguatkan adik-adik, boleh membuat adik-adik semakin yakin, semakin percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu bisa kita andalkan, dan oleh karena itu kita harus selalu setia untuk mengikut Dia dan memuliakan namanya. Oke adik-adik, cerita sekolah minggu hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu melakukan segalanya. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dan selalu percaya dan selalu menaruh harapan kami di dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di sekolah minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, hari ini kita sudah memberikan pujian untuk Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita untuk memberikan persembahan untuk Tuhan ya. Siapkan kotak persembahannya ya, ada kan ya? Ya, kita siapkan kotak persembahan sambil kita masukkan persembahan ke dalam kotaknya. Kita mau naikkan pujian dulu ya. Bawa persembahanmu, yuk. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu
persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, kita sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Ibadah kita juga sudah selesai. Kita mau berdoa ya. Berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah pimpin kita di ibadah kita pada pagi hari ini ya. Lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami hari ini sangat bersuka cita bersama-sama dengan teman-teman kami Tuhan, di mana kami boleh ibadah meskipun online Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kami sudah bernyanyi untuk Tuhan, dan saatnya kami sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan, tolong berkati persembahan ini agar boleh dipakai Tuhan untuk kebaikan Tuhan juga di semua tempat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini Bapak, kami mau mengucap syukur dan terima kasih. Dan namamu kami sudah bersyukur ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya. Terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depannya. Tuhan memberkati ya. Dah.